وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Panjenenganipun para alim, para ulama, para sesepuh ingkang kita mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah pengajian Jumat pagi menika ingkang pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kita aturkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongannya dari dunia sampai kelak yaumil kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi ini kita akan meneruskan tafsir surah Al-Kahfi. Kita kembali mengenang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Kalau kemarin kita cerita Nabi Khidir itu boleh panjenengan percaya 100% atau percaya 70% atau 50%, tidak apa-apa. Karena itu cerita-cerita berdasarkan riwayat para salafus sholih, wali-wali Allah, atau cerita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi pagi ini kita bercerita berdasarkan Al-Quran, jelas. Kalau Al-Quran yang bercerita, kita wajib 100% untuk percaya. Kalau Kanjeng Nabi yang bercerita, kita wajib 100% untuk percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari surah Kahfi ayat 60. Dan inilah ayat pertama yang digunakan Allah untuk mulai bercerita tentang Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ayat 60 sampai 63 dulu karena keterbatasan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini bermula, dulu sekilas sudah kita ceritakan, bermula ketika Nabi Musa alaihissalam berceramah, berpidato di hadapan para umatnya. Kemudian ada umat yang bertanya, ada jamaah yang bertanya, wahai Musa, wahai Musa, untuk saat ini di bumi ini, adakah orang yang paling berilmu? Adakah orang yang paling pinter selain panjenengan? Jadi pertanyaan ini, di bumi saat ini orang yang paling pinter itu siapa? Paling alim itu siapa? Nabi Musa dengan pedenya menjawab, aku.
Saat ini yang paling pinter, paling alim adalah aku, kata Nabi Musa. Dan memang Kanjeng Nabi Musa itu pinter dari kecil. Karena Nabi Musa ini satu-satunya Nabi yang sekolahnya paling tinggi. Kalau yang lain mungkin bahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah. Nabi Musa itu sekolahnya kalau sekarang sudah S2, S3, sudah profesor itu doktor. Karena apa? Nabi Musa itu berada dari kecil itu dididik di keluarga kerajaan. Kerajaannya Firaun. Gitu, terus sekilingan tuh Kanjeng Nabi Musa itu sebenarnya sudah mau mati itu kecilnya karena Firaun itu membuat peraturan siapapun anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, Kanjeng Nabi Musa ini diselamatkan oleh Allah, dia dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian sinetronnya Allah justru yang menemukan itu adalah istri Firaun. Sehingga aman ini Musa. Istri Firaun yang namanya Asiyah itu ngerayu Firaun, Mas. Bojone. Nek tambah ya Mas Fir ngono kan. Khusus untuk bayi ini mohon jangan dibunuh. Saya kaya imut-imut nyenengke. Mau saya didik, mau saya jadikan anak. Biar dia berada di keluarga ini, di kerajaan. Atas bujuk rayu istrinya Firaun rak tego, rak tegel, terus ya udah enggak apa-apa. Dididik, dihidupkan. Terus ringkas cerita pas wayah saat usia sekolah yo disekolahke, TK ya sekolah TK. TK-ne yo ora TK ecek-ecek, TK-ne TK internasional kan. Gue masuk SD-ne yo sing SD favorit, SD terkenal internasional, bayari yo ora gelem ya SD Nasional lah. Bayari ora gelem sing murah-murah, kudu sing mahal. Terus sampai Firaun ini dididik, diberi pendidikan yang cukup. Maka ketika dia diangkat jadi nabi, dia itu sudah pinter. Tetapi Nabi Musa ini kelemahannya adalah ketika menyampaikan sesuatu niku napa rada cedal. Cedal niku napa? Celat. Celatnya napa? Karena pas waktu cilik niku pernah Firaun itu punya salah. Napa jenggote Nabi Musa itu pernah salah, yaitu jenggote Firaun itu ditarik. Firaun kan jengkel, ini cah cilik wis mulai wani karo aku lah, so nak gede kaya apa. Firaun mulai curiga, tetapi istrinya kembali meyakinkan ini tuh cah cilik, jadi dia tuh ndak tahu. Nah, ora percaya Mas Firaun. Sampean paringi anak niki dua, yang satu pisang, yang satu mawa bara. Engko dhek milih bara, karena cah cilik kan lebih menarik mawa niku. Nah, tenan diparingi dua, dia memilih mawa niku terus langsung dimplok dipangan, sehingga panas terus menjadikan dia menjadi cedal, menjadi cilat. Nah, kalau terus gini, jadi Firaun itu pede karena merasa pendidikannya tinggi, bahkan dia mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling pinter, paling alim di bumi ini? Nabi Musa menjawab, aku. Ternyata jawaban Nabi Musa ini Allah tidak terima. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya ada di bumiku seorang hamba yang dia lebih alim, lebih pintar dari kamu. Bergurulah kamu kepadanya. Justru Allah menyuruh Nabi Musa berguru kepada hamba ini. Penasaran ini Nabi Musa. Masya Allah, ono wong sing luwih pinter karo aku, saya disuruh berguru.
Terus Nabi Musa sendika dawuh, "Nggih Gusti, saya akan mencari dia." Terus alamatnya pundi ya Allah? Kula paringi Sherlock. Ditunjukkan oleh Gusti Allah, kau cari di lautan. Hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyah hukuba. Nanti dia akan berada di antara pertemuan dua lautan. Jadi ciri-cirinya cuma dia Nabi hamba Allah itu di sini tidak dikatakan Nabi Khidir. Hamba Allah itu berada di pertemuan dua lautan. Pertemuan dua lautan ini juga sampai sekarang juga belum pasti itu di mana. Ada yang mengatakan pertemuan antara Laut Merah dan Laut Putih. Ada yang mengatakan selat, macam-macam nih. Kemudian Nabi Musa mengajak sahabatnya yang namanya Yusha bin Nun. Yusha, ikut aku. Yusha, antara Yusha ya. Itu terus Nabi Musa menyuruh sahabatnya itu, kamu bawa bekal karena perjalanan kita sepertinya jauh dan tidak pasti. Cara mriki gawe masak nasi terus iwak nila siji tok dikon digoreng. Terus Nabi Musa bersama Yusha ini naik perahu terus menyusuri lautan. Kesel to niku tekan ndi niku waduh berkilo-kilometer belum ada tanda-tanda. Allah memberikan alamat lagi. Nanti Musa, kapan ikan sing wis mbok goreng ki mau, semeh mbok gawe lawuh, kok tiba-tiba urip. Terus ikan ini loncat ke lautan, disitulah Nabi Khidir berada. Aneh kan iki. Tapi sing cerita sing dawuh Gusti Allah ya ora ana sing aneh. Wong iwak wis digoreng kok jari Gusti Allah kok nak iwake urip terus meloncat ning lautan, berarti disitulah hambaku itu berada. Bari untuk wahyu niku Nabi Musa kondo membisikkan kepada Yusha, Yusha, diawasi terus iwake kuwi ya. Ora ilang ngomong aku. Pokoknya anggar iwak ku ilang ngomong aku. Nah Yusha yo rada semu heran, wong iwak ditutup keranjang tur yo mati lah iwak ilange yo piye. Kucing tengah lautan yo ora ono. Tapi Yusha niki anggar sedika gawe, nggih, tak awasane. Pokoknya tugasmu itu ngawasi iwak kuwi. Padahal Nabi Musa itu punya perintah Allah. Kenapa kok suruh menjaga ikan itu? Karena ikan itulah nanti ciri-ciri keberadaan Nabi Khidir. Setelah perjalanan jauh, Kanjeng Nabi Musa itu ngantuk. Yusha, aku tak turu sih ya, istirahat sih. Gue gantian. Nggih. Nabi Musa tertidur. Pas di tengah tidur mulas niku, tiba-tiba iwak sing wis digoreng niku tau ubah-ubah. Yusha ayo ndelok iya menggo muntuk. Apike ngono kae. Wis mati iso urip meneh. Dan itu dibiarkan bergerak-gerak itu dibiarkan, ternyata ikan itu loncat. Langsung loncat ke air. Anehnya lagi ketika dia berada di air niku seperti menyilak ngono kae, mengasih dalan, memberikan jalan kepada ikan itu. Biasanya iwak niku nyemplung terus kelelep ngoten. Niku mboten. Ikan itu berenang di atas air. Di atas air menuju ke sebuah bukit. Ini Qur'annya dijelaskan falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba.
Maka tatkala mereka sampai di pertemuan dua buah lautan itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ikan itu melompat dan mengambil jalannya, berarti ikan itu seperti diberi jalan oleh Allah. Ada jalan yang khusus untuk ikan itu. Terus ning Al-Qur'an diceritake falamma balagha majma'a bainahuma nasya itu lali, kedua-duanya lupa. Kenapa dikatakan kedua-duanya lupa? Ahli tafsir menjelaskan sebenarnya yang lupa adalah, yang lalai adalah sahabatnya Nabi Musa yang bernama Yusa itu. Wis dipeseni kon jogo iwak kok ora dijogo. Maka tetapi di sini dikatakan lupa dua-duanya. Setelah ikan itu renang di lautan, Yusa niki dadak lali ora cerita. Ora langsung gugah Nabi Musa. Dibiarkan Nabi Musa tertidur. Sampai kondisi sudah sampai berkilo-kilometer, Nabi Musa baru terbangun, lilir. Bareng lilir niku ngeleh. Sak Yusa aku wetengku kok ngeleh. Segone diambil, kita makan bareng-bareng. Terus Yusa niku kaget. Kanjeng Nabi Musa nyuwun ngapunten. Kula kok kelalen mbah cerita. Iwake sing tak gawa niku tiba-tiba urip terus loncat ning lautan. Kapan kuwi? Gapit wau. Wis 4 jam yang lalu. Wah, ditekan Kolonggon, rodok ana gunung-gunung cilik niku. Wah, cara saniki diamuk. Digendeng-gendengke. Kowe iki piye? Iki cinta karepke itu. Kok malah kamu ndak cerita-cerita? Saya serah genah iki pengawal ra genah. Akhirnya Nabi Musa itu membalikkan perahu nih. Balik meneh. Kamu harus meniteni apa? Mengingat-ingat tempat itu di mana ikan itu loncat. Nggih, Nabi Musa, aku ilingan. Kembali lagi niku Nabi Musa dan Yusa niku kembali menuju tempat di mana ikan itu loncat. Falamma jawaza qala li fatahu atina ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari bekal makanan sing nikula cetake wau. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita. Nah, ini kula cetake wau. Nabi Musa kepengin mangan, pengen dahar, ternyata qala ara'aita id awayna ila sokhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Muridnya ngomong, ya Musa, tatkala kita mencari tempat istirahat di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Terus sahabat Nabi Musa itu nyalahke setan. Wa ma angsanihu illa syaitanu an al-qura. Tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan telah melupakanku. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu meloncat ke laut dengan cara yang aneh. Aneh napa? Aneh niku loncat terus air itu seperti menyilak, itu dianggap aneh dan itu memang kejadian yang aneh. Qala ara'aita idh awayna ila sokhrati fa inni nasitul hut. Nabi Musa dawuh, ya wis, sekarang kita kembali ke tempat itu, ke tempat di mana ikan itu
loncat itu. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasoso. Kita akan kembali ke sana. Nabi Musa dan sahabatnya kembali ke tempat itu. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Setelah sampai di situ, Yusha itu berteriak, di sini nah ya Nabi Musa, disinilah tadi ikan itu loncat. Nabi Musa menghentikan perahunya, terus dicari itu. Enten watu gede, dikelilingi. Dia menemukan ada seorang hamba Allah nggawa sajadah hijau. Nabi Khidir itu disebut Khidir itu karena pakaiannya sering hijau. Nanggo sajadah ya sajadah hijau. Nanggo udeng-udeng serban ya serbane hijau. Terus setiap kali beliau mampir ke daratan, kan omahe ini lautan Nabi Khidir itu. Setiap kali singgah ke daratan, terus pinarak mriku tempat bekas tempat duduknya itu berubah menjadi hijau. Hijau, terus ahli tafsir menjelaskan hijau ini hijau asli apa hijau subur. Karena tempat singgah Nabi Khidir itu kemudian menjadi tempat yang subur. Fawajada abdan min ibadina, akhirnya ketemu. Ada seorang yang sedang duduk. Terus Nabi Musa memberikan salam. Assalamualaikum ya Abdullah. Nabi Khidir ini kaget. Kok ono ning tengah lautan kini wong sing salam. Dia nganggep Nabi Khidir itu di tengah lautan itu ora ono wong. Iki kok ono sing uluk salam. Ternyata terus kemudian mereka bertemu keduanya. Basa-basi omong-omong sih, terus ada sesuatu hal yang penting yang dibicarakan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Bersambung ya waktunya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, terakhir kalau matur, mungkin setelah ini pengajian Jumat pagi libur dulu ya, libur, ketemu lagi mungkin tahun depan. Ini tahun depan, berarti libur terpanjang nih. Nyuwun doaipun mangke dina Kemis kalau kalih istri meh bidal umroh, kita berangkat jam 3 pagi, Kemis pagi. Nyuwun dongane muga-muga lancar, gancar, berkah, makbul. Sampai tanggal 18. Jadi kita akan 2 Jumat, 1 Jumatan di Mekah dan 1 Jumatan di Madinah. 13 hari di sana. Kemudian kita pulang tanggal 18 insya Allah. Kemudian nanti mungkin ada acara tasyakuran umroh tanggal 22 hari Jumat sore, mangke nyuwun sedaya sami rawuh menawi lega sekalian liburan anak-anak pondok. Nanti kalau ada waktu Jumat pagi diteruskan, kalau enggak ya bablas ke tahun depan, ngoten ya. Al-Fatihah.